Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Irsa Kisna, Dewi Anggraini, Hidayatul Maula, Sulis Khairunisa, dan Niam Sukri, yang membahas tentang bab nikah. Pengertian nikah, perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara pula ialah ijab dan qabul, yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Adapun nikah menurut syariat nikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Pernikahan adalah sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, dan dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasulnya. Hikmah pernikahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi, selain juga menjadi penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskannya. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan. Muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan yaitu yang pertama, mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan keturunan. Yang kedua, mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga, mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pacarannya. Keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Ya, selanjutnya yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam ada 5. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan yang kelima, mencari keturunan yang saleh. Hukum nikah. Nikah merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surat An-Nisa ayat 3. Kesimpulan, arti dari pernikahan di sini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Hikmah dalam pernikahan itu ada 4, yaitu mampu menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan. Yang kedua, mampu menjaga suami istri yang terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
Yang ketiga, mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pasangannya. Yang keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Terus tujuan pernikahan ada 5, yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Terus yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan yang kelima, untuk mencari keturunan yang soleh. Terima kasih.